Anda kembali di berita utama bersama saya, Sri Gunawan. Kabar duka datang dari perairan Selayar, Sulawesi Selatan. Kapal motor Nurul Salsa yang membawa 78 penumpang tenggelam pada Rabu 15 Juli lalu. Memasuki hari ke-6 pencarian korban, hanya 59 yang berhasil dievakuasi dengan selamat. Satu orang ditemukan meninggal, sementara 18 sisanya masih dinyatakan hilang. Lantas, apa yang jadi penyebab kapal motor Nurul Salsa bisa tenggelam di perairan Selayar? Inilah kondisi KM Nurul Salsa sesaat sebelum tenggelam di perairan Selayar. Kapal sempat berlayar dengan mulus saat bertolak dari pelabuhan Jampea. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba mesin kapal mati. Menyadari datangnya bahaya, sebagian besar penumpang langsung mengenakan pelampung. Namun naas, tak semua penumpang selamat dari hantaman gelombang laut perairan Selayar. Usai mendapat kabar tenggelamnya KM Nurul Salsa, tim gabungan langsung bergerak ke TKP untuk melakukan operasi pencarian. Hari pertama hingga memasuki hari kedua pencarian, 44 penumpang kapal berhasil ditemukan dan dievakuasi. Namun satu diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Sebelum ditemukan, para korban terombang-ambing di lautan selama berjam-jam berbekal baju pelampung yang mereka kenakan. Temuan baju pelampung yang terapung di laut mewarnai proses pencarian korban KM Nurul Salsa. Pelampung itu jadi petunjuk tim SAR gabungan untuk menemukan puluhan korban yang masih hilang hingga pencarian hari ketiga. Untuk mempercepat proses pencarian, tim SAR memperluas area penyisiran dan menambah armada kapal. Bahkan TNI AL ikut membantu pencarian korban. Awalnya saudara, KM Nurul Salsa ini berangkat dari Pelabuhan Jampea, Kecamatan Pasimasungu, menuju Pelabuhan Benteng, Kabupaten Selayar sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah, Rabu 15 Juli lalu. Kapal mengangkut 78 penumpang termasuk anak buah kapal. Awal pelayaran, kapal beroperasi dengan normal. Namun 5 jam berselang saat berada di perairan barat Pulau Polasi, kapal tiba-tiba mengalami gangguan saudara, hingga mesinnya mati total. Bersamaan dengan itu kondisi cuaca di sekitar perairan memburuk. Gelombang tinggi membuat kapal kehilangan kemampuan berlayar. Air laut pun perlahan masuk ke lumbung kapal dan seketika menenggelamkan kapal. 78 penumpang kapal terhempas ke laut. Sulitnya operasi pencarian membuat kapal perang TNI AL dikerahkan di hari kelima. KRI Marlin 877 dan KRI Hiu 634 turun gunung demi mencari seluruh korban yang masih hilang. 2 kapal perang RI dan armada Basarnas memperluas area pencarian hingga 1.305 nautical mile persegi. Hingga hari ke-6, 18 korban masih dicari. Memasuki hari keempat, kapal nelayan yang ikut dalam misi pencarian korban KM Nurul Salsa menemukan 5 penumpang lainnya dalam kondisi selamat. 1 korban merupakan anak-anak usia 7 tahun. Sambil menunggu bantuan datang, kelima korban bertahan hidup dengan berpegangan pada rumpon dan terombang-ambing di lautan selama 4 hari. Bahwa mereka terombang-ambing di atas laut menggunakan peralatan seadanya, di mana menggunakan kardus dan cerigen, dan mereka terbawa arus sampai ke arah 30 menit sebelah selatan Pulau Matalan tersebut, dan akhirnya ditemukan oleh nelayan. Setelah diangkut ke kapal nelayan Sinar Mato Angin 4, 5 korban selamat itu lalu dipindahkan ke armada Basarnas untuk dibawa ke posko terdekat di Pulau Jampea. Kelima korban yang dalam kondisi lemas setelah bertahan di laut selama 4 hari langsung diberikan pertolongan medis.
Setelah tiba di pelabuhan kota Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, kelima korban disambut haru keluarga. Keluarga lega setelah sempat harap-harap cemas menanti kabar orang-orang terkasih. Namun bagi TNI, meski anggota keluarganya ditemukan selamat, ia masih nelangsa menanti kejelasan nasib sejumlah anggota keluarga lainnya yang masih hilang. Gimana perasaannya setelah mendengar korban ditemukan? Kami dari Palembang. Soalnya sementara yang di rumah sakit sekarang. Oh, masih ada yang belum ditemukan ya? Ada Pak, orang tuanya. Tuanya itu yang anak-anak. Oh iya. Jadi ini datang ke sini ke pelabuhan tujuannya apa, Bu? Jemput ya. Korban itu atas nama saya gitu. Ada berapa total keluarganya, Bu, yang ikuti pelayaran? 4 orang. Gelombang laut di perairan Selayar jadi saksi bisu mencekamnya peristiwa kapal motor Nurul Salsa yang tenggelam. 78 penumpang saat itu berada di ambang antara hidup dan mati. Memori pahit itu juga dikenang Muhammad Nawir, korban yang berhasil selamat. Masih jelas diingatan Nawir, wajah dan suara para korban yang bergantian meminta tolong di gelapnya perairan Selayar. Ia mengaku menyesal tak bisa membantu korban lainnya naik ke atas kapal bantuan. Menjelang sekitar jam 9, 3 orang perempuan ini di bawah air. Ampat taburi bombang, bianya tapok-pokok nahi, bisa nih. Saya berpikir, kukuai ini sama sekali tidak ada bayangan untuk penolong. Janjang belum punah pakai jualan rom batu. Kukuai merurangku semar, murah kok, bukan pikir ki. Reka pala pagai tamak lalang sebelah selatan. Jadi bukan lagi kita. Jadi panik kemarin orang ini termasuk orang di kompotan makan. Kukua mengeria nak kilan tamat pakai miskan. Doakan mamu kukua dan selamat tamat. Nak kupas katutui kerboko. Memasuki hari kelima pencarian, kabar baik kembali datang. 2 korban selamat berhasil ditemukan oleh nelayan. Total korban selamat menjadi 59 orang, kini 18 sisanya masih hilang dan terus dicari oleh tim gabungan. Sementara 1 korban dinyatakan meninggal dunia. Menemukan 2 korban atas nama Jasmal, laki 24 tahun, dan Nurmiati, perempuan 46 tahun, ditemukan terdapat di Pulau Bala Loho. Dan selanjutnya akan dievakuasi oleh KRI Marlin. Tenggelamnya kapal motor Nurul Salsa diduga bukan hanya karena mati mesin atau cuaca buruk, tapi ada indikasi kelebihan muatan kapal karena selain membawa 78 penumpang saat berlayar, KM Nurul Salsa juga memuat sembako dengan bobot 17 ton serta 4 unit sepeda motor. Polisi lantas memeriksa nakoda untuk mengusut kasus tenggelamnya kapal. Tapi saudara, tragedi kapal tenggelam ini sering terjadi dan selalu berulang. Kelebihan muatan sering jadi pemicunya. Kasus ini jangan hanya dianggap angin lalu, tapi harus jadi pelajaran keras agar tak lagi melanggar aturan demi keuntungan belaka. Karena lalai sedikit, nyawa taruhannya. Kita berharap pencarian korban bisa berjalan lancar dan seluruh korban bisa ditemukan.